Halo dan selamat datang kembali di sini. Oke, hari ini kita mau coba bedah ya beberapa wawasan penting dari bukunya Daniel Kahneman yang fenomenal itu, Thinking Fast and Slow. Kita pakai kutipan-kutipan pilihan nih. Jadi, misi kita hari ini tuh bantu Anda pahami satu aspek menarik dari pikiran kita. Gimana kita secara mental itu nyatet skor, atau istilahnya mental accounting, akuntansi mental gitu ya. Dan gimana proses ini ternyata sering bikin kita ambil keputusan yang ya kurang pas gitu. Oke deh, mari kita lihat gimana sih cara kerja akuntansi mental kita ini. Iya ini topik yang relevan banget sih dalam kehidupan sehari-hari ya kan? Jadi intinya, Kahneman itu nunjukin gimana proses mikir kita itu ada dua sistem yang dominan. Ada sistem satu yang cepat, intuitif, otomatis gitu. Terus ada sistem dua yang lambat, analitis, tapi ya butuh usaha lebih. Nah, akuntansi mental ini kebanyakan dijalankan sama sistem satu. Kayak jalan pintas gitulah buat nyederhanain dunia finansial kita atau bahkan emosional kita yang sebetulnya kan kompleks banget. Oh, jadi kayak kita punya amplop-amplop mental gitu ya, yang beda-beda buat uang atau buat keputusan gitu. Misalnya nih, uang bonus dari kantor rasanya kok lebih boleh ya buat dihambur-hamburin daripada gaji bulanan. Padahal kan nilainya sama aja. Tepat sekali. Itu contoh bagus. Kita itu suka mengkotak-kotakan sumber daya sama keputusan kita. Padahal, ya secara logika, ya uang aja gitu. Mau dari gaji, bonus, nemu di jalan, nilainya sama. Tapi secara psikologis, label yang kita tempelin di akun mental itu, dana darurat, atau uang jajan, atau modal investasi, itu ngaruh banget ke cara kita make uang itu. Sistem satu suka banget cara ini. Soalnya bikin pilihan jadi simple. Tapi, ya itu, ini juga buka pintu buat bias masuk. Oke. Dan salah satu bias paling kuat yang main di sini, kayak yang disebut di kutipan juga kan, itu keengganan merugi ya, atau loss aversion. Rasa sakitnya kalau kehilangan sesuatu itu katanya jauh lebih kuat daripada senengnya kalau dapat hal yang nilainya sama. Nah, ini nyambungnya gimana ke amplop mental tadi? Oh, nyambung banget. Karena kita benci banget sama rugi, kita jadi segan gitu buat nutup buku atau istilahnya merealisasikan kerugian di salah satu akun mental kita. Contoh paling klasik dari sumber ini ya, disposition effect di investasi. Anda mungkin pernah dengar. Jadi investor itu cenderung nahan saham yang rugi kelamaan. Ngarepnya sih balik modal ya kan, biar nggak ngerasain sakitnya ngakuin rugi di akun saham itu. Dan sebaliknya, mereka cepet banget ngejual saham yang untung. Pengen cepet-cepet ngamanin untungnya di akun itu. Ini tuh murni didorong emosi sistem satu yang pengen hindarin rasa sakit rugi, bukan analisis rasional sistem 2 sebenarnya. Iya, itu ngejelasin banyak hal sih. Saya jadi kepikiran, bukan cuma soal saham ya berarti. Mungkin juga pas kita misalnya nyimpen barang lama yang udah nggak kepake tapi nggak dibuang-buang karena, aduh sayang dulu belinya mahal. Padahal cuma menuhin rumah aja. Itu kan sama aja nolak ngakuin kerugian di akun mental barang berharga kita ya. Bisa jadi, bisa jadi. Itu nyambung juga ke yang namanya framing effect, efek pembingkaian. Ini juga dibahas di sumber kita. Jadi cara sebuah pilihan disajikan ke kita, apakah dibingkai sebagai potensi untung atau potensi rugi, itu bisa drastis banget ngubah keputusan kita. Padahal intinya sama aja. Contoh gampangnya, program diskon $5 itu bakal kerasa lebih menarik daripada kalau ada penghapusan biaya tambahan $5. Padahal efek ke dompet kita ya sama persis kan? Ah iya, contoh klasik yang soal program penyakit Asia itu juga menunjukin ini kan. Kalau dibingkainya menyelamatkan 200 nyawa, ini kan untung ya, orang cenderung milih opsi yang pasti. Tapi begitu dibingkai jadi 400 orang akan mati, ini kerugian, orang jadi lebih berani ambil risiko gitu. Pengen coba nyelamatin semua karena nggak mau banget ada kerugian pasti itu. Persis. Bingkai kerugian itu memicu loss aversion kita dengan kuat banget. Ini juga yang ngejelasin kenapa, misalnya tingkat donasi organ bisa beda jauh antara negara yang sistemnya opt-in. Jadi kita harus aktif daftar jadi donor, ini kayak bingkai usaha atau potensi kehilangan waktu. Dibanding sama negara yang opt-out, otomatis jadi donor kecuali kita aktif minta keluar. Nah, ini bingkainya jadi kehilangan hak kalau kita keluar. Bingkai defaultnya itu ngaruh banget ke cara kita nyatet pilihan itu di kepala kita. Apakah kita ngerasa dapat sesuatu atau kehilangan sesuatu? Oke, jadi apa artinya semua ini buat kita ya? Intinya nih, pikiran kita, terutama si sistem satu yang serba cepat itu, otomatis ngelakuin akuntansi mental.
kita misah-misahin keputusan, misahin sumber daya ke kotak-kotak mental. Dan proses ini sangat dipengaruhi sama rasa nggak suka kita pada kerugian, si loss aversion itu, terus juga sama gimana sebuah pilihan disajikan atau dibingkai, framing effect tadi. Jadi, nyadarin cara kerja pembukuan internal kita ini, itu langkah awal banget buat mulai mempertanyakan lagi keputusan kita. Betul sekali. Mengenali kecenderungan ini penting banget loh. Dan ini bukan cuma soal uang aja ya, tapi juga cara kita ngevaluasi macam-macam untung dan rugi dalam hidup, waktu, usaha, reputasi kita, bahkan hubungan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin coba Anda renungkan ini. Mengingat betapa kuatnya pengaruh bingkai informasi dan keengganan kita sama rugi, seberapa sering ya pembukuan mental Anda, cara Anda secara intuitif nyatet untung rugi, mungkin udah ngejauhin Anda dari keputusan yang sebenarnya paling rasional atau paling bermanfaat buat jangka panjang, hanya karena Anda saat itu pengen banget menghindarin rasa nggak nyaman, mengakui rugian. Iya. Pertanyaan yang dalam banget tuh buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi.